Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nujara. Saya di sini sebagai host dalam acara podcast kali ini yang akan membawa acara ini. Dan juga kita kedatangan narasumber nih. Narasumber boleh dipersilakan perkenalkan diri. Halo, nama aku Nabila Putri Dirmanita. Jadi untuk kali ini aku berlaku sebagai narasumber dalam podcast ini untuk mata kuliah Pancasila Education. Baik, jadi pada kesempatan kita hari ini kita akan membahas mengenai HAM. Dari pembahasannya mungkin tidak terlalu berat ya teman-teman, tapi HAM juga tidak bisa disepelekan begitu aja. Oke, sekarang kita akan mengangkat sedikit nih mengenai HAM. Sebelumnya aku mau tanya nih ke Kak Nabila, menurut kamu HAM itu gimana sih? Sebenarnya definisi HAM ini luas loh. Contohnya ini menurut Sutanyo Widyo Subroto, HAM itu sebagai hak mendasar yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya yang sebagai manusia. Wah, universal ya, berarti luas banget. Emang seluas apa sih HAM itu? HAM disebut universal karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis, kelamin, usia, latar belakang, agama, dan kepercayaan. Kalau ditanya kenapa sih sifat ini melekat, ya karena hak ini dimiliki setiap manusia karena keberadaannya sebagai manusia. Karena melekat, maka HAM ini tidak bisa dirampas oleh siapapun. Tapi ada juga menurut undang-undang yang artinya udah sah nih menurut negara. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang HAM, hak asasi manusia itu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat sebagai manusia. Ternyata baru di definisi HAM udah cukup luas ya. Jadi penasaran nih, ada gak sih sejarah HAM-nya itu? Ada dong pastinya. Pasti penasaran kan gimana proses HAM terbentuk? Yang pertama itu ada deklarasi HAM. Jadi pada tahun ini tuh HAM diadopsi oleh PBB pada tahun 1948 sebagai standar bersama untuk mencapai hak-hak dan kebebasan manusia. Sebenarnya di dalam deklarasi ini banyak banget isi pasalnya. Ada sampai pasal 30. Kayaknya kalau dibaca satu-satu nggak bakal cukup ya waktunya. Jadi yang kedua ada Konvensi Jenewa, serangkaian perjanjian yang mengatur perlindungan bagi korban perang. Diadopsi pada tahun 1949, begitu. Kalau boleh tahu, kenapa sih dibuatnya Konvensi Jenewa itu? Jadi Konvensi Jenewa ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi individu yang terlibat dalam konflik bersenjata, baik itu tentara maupun warga sipil, agar mereka tidak diperlakukan secara tidak manusiawi. Konvensi ini merupakan serangkaian perjanjian internasional yang berfokus pada prinsip kemanusiaan dalam perang dan mengatur perlindungan terhadap orang-orang yang tidak terlibat dalam permusuhan, seperti warga sipil, tawanan perang, dan korban yang luka-luka. Apa masih ada lagi nih sejarah lainnya? Ada dong. Jadi yang terakhir ini ada perjanjian HAM internasional. Alasannya sendiri kenapa dibuat perjanjian internasional untuk melindungi dan memajukan hak-hak dasar setiap individu di seluruh dunia tanpa memandang latar belakang, agama, ras, jenis kelamin, ataupun kewarganegaraan mereka. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan standar global yang mengatur perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap semua orang, serta untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran hak-hak tersebut oleh negara atau pihak lain. Wah, keren banget ya ternyata sejarah HAM ini. Ternyata HAM dibuat bukan tanpa alasan. Banyak faktor yang menjadi pertimbangan dibuatnya HAM. Selanjutnya kita mau bahas apa nih enaknya tentang HAM. Sebenarnya banyak sih pertanyaan yang ada di otak aku tentang apa itu HAM. Eh, apa HAM itu ada prinsip dasarnya? Kalaupun ada, apa sih prinsip-prinsip dasarnya? HAM ada prinsip dasarnya dong. Yang pertama itu prinsip universalitas. Jadi di prinsip ini merujuk pada prinsip bahwa hak-hak dasar manusia berlaku untuk semua orang di seluruh dunia.
tanpa memandang apapun. Konsep ini juga menegaskan bahwa setiap individu dimanapun mereka berada memiliki hak-hak yang melekat pada kemanusiaan mereka yang harus dihormati dan dilindungi, terlepas dari perbedaan budaya, hukum, atau pemerintahan yang ada di suatu negara. Prinsip ini juga ada loh dalam perjanjian internasional. Jadi pada intinya HAM ini berlaku untuk semua orang. Kedua ada inaliabilitas, artinya HAM tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun. Prinsip ini mengacu pada prinsip bahwa hak-hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat dicabut atau dilepas oleh siapapun, termasuk oleh negara atau individu itu sendiri, dan tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun, meskipun dalam suatu kondisi atau situasi apapun, seperti dalam keadaan darurat atau dalam proses hukum. Nih, ada contohnya. Misal seseorang dihukum dalam suatu pengadilan, hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa tetap harus dihormati. Bahkan dalam keadaan tertentu, misalnya dalam penahanan, hak atas dasar perlakuan yang manusiawi dan hak atas perlindungan hukum tidak dapat diabaikan. Ada satu lagi nih yang terakhir, yaitu interdependensi, yaitu hak-hak yang saling terkait dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Artinya, pemenuhan satu hak dapat memperkuat atau mempengaruhi pemenuhan hak yang lain. Semua hak-hak itu, baik hak sipil, politik, sosial, dan budaya, merupakan bagian dari keseluruhan yang tidak dapat terpisahkan. Baik. Tapi HAM itu sendiri ada hukum tertulisnya nggak sih di Indonesia yang sah seperti ini? Pasti ada dong. Semua tentang HAM itu tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan ada undang-undang yang membahas tentang HAM itu sendiri. Jadi di dalam Undang-Undang HAM menjelaskan tentang mengatur secara khusus mengenai perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Berarti HAM ini nggak main-main ya, sampai ada undang-undangnya. Tapi masih ada nggak sih orang-orang yang suka melanggar HAM tersebut? Tidak bisa dipungkiri ya, setiap peraturan yang dibuat itu pasti ada aja oknum-oknum yang tidak peduli atau bahkan sengaja melanggar HAM itu sendiri. Yang pertama itu ada diskriminan, yaitu perlakuan berbeda berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Ini nggak baik ya. Diskriminan terjadi karena seseorang dilakukan secara tidak adil atau tidak setara dengan ras, jenis kelamin, atau agamanya. Contohnya ada diskriminasi rasial seperti pemisahan rasial di Afrika Selatan selama apartheid, diskriminan gender yang membatasi hak perempuan untuk bekerja atau mendapatkan pendidikan, atau diskriminan terhadap kelompok minoritas. Ini tuh termaksud pelanggaran terhadap pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa diskriminasi apapun. Kedua itu ada penyiksaan. Penyiksaan di sini didefinisikan sebagai perlakuan atau hukuman yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang sangat berat terhadap seseorang. Jadi kalau penyiksaan itu termasuk ke pelanggaran pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Ada juga penangkapan sewenang-wenang. Biasanya mereka melakukan penahanan tanpa ada alasan yang sah berdasarkan hukum. Contohnya itu ada perdagangan manusia untuk dijadikan pekerja seks, pekerja paksa, atau pengambilan organ secara ilegal. Ini termasuk pelanggaran terhadap Pasal 4 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang melarang perbudakan, kerja paksa, atau perdagangan manusia. Wah, serem juga ya oknum yang melanggar HAM ini. Jadi nggak kebayang nih kalau nggak adanya hukum HAM di negara kita, betapa bebasnya orang-orang melakukan itu dan berapa banyak juga orang yang tersiksa karena tidak adanya hukum buat orang yang melanggar itu. Ada gak sih yang bisa melindungi HAM? Misalnya nih kita dihadapkan dengan oknum yang melakukan pelanggaran terhadap HAM, kemana sih kita harus melapor? Ada dong pastinya badan hukum yang menangani pelanggaran HAM. Serem dong kalau nggak ada.
Cuma ada peraturan HAM tapi nggak ada lembaga yang berkuasa. Emang ada yang takut? Emang ada yang menaati? Nggak ada dong pastinya. Maka dari itu negara kita ini membuat lembaga khusus penanganan HAM. Ada Komnas HAM, Komisi Kebenaran, Pengadilan HAM, yang mana tugasnya mereka itu untuk mengawasi agar negara tidak melanggar hak warganya. Ada juga lembaga penegakan HAM untuk mendapatkan pemulihan. Yang paling dekat sama kita tuh sebenarnya advokasi masyarakat. Kenapa sih aku bisa bilang advokasi masyarakat ini paling depan? Karena advokasi masyarakat ini bertujuan untuk mengubah keadilan yang merugikan atau memperjuangkan hak-hak individu atau kelompok yang terpinggirkan. Kan tadi dari lembaga nih, dari pemerintahannya langsung apa sih bentuk kontribusi untuk HAM itu? Pemerintah sendiri pasti berkontribusi ya dalam HAM ini. Seperti membuat kebijakan, yang mana membuat kebijakan di sini seperti menetapkan peraturan dan undang-undang yang menjamin perlindungan HAM. Ada juga pemerintah berperan dalam mengalokasikan anggaran, yaitu menyediakan sumber daya untuk mengimplementasikan program-program HAM. Serta pemerintah menindak pelanggar, memproses hukum, dan memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran HAM. Kan sudah dibuat nih, sudah ada lembaga dan pemerintahan yang mengaturnya. Kita sebagai warga yang turut berperan dalam HAM punya tanggung jawab apa aja sih? Pastinya kita juga punya tanggung jawab ya untuk penegakan HAM ini. Sebenarnya banyak banget sih tanggung jawab kita terhadap HAM. Tapi kali ini aku mau nyebutin 3 aja ya, karena kalau lebih dari 3 kayaknya kebanyakan ya, waktunya juga nggak cukup. Jadi yang pertama itu kita harus mempelajari dan menyadari hak-hak yang dimiliki sebagai manusia. Kedua itu kita harus menghormati hak orang lain, memperlakukan orang lain secara adil, tidak melanggar hak orang lain. Selanjutnya kita juga harus melaporkan pelanggaran HAM. Nah, ini nih yang biasanya sulit. Mungkin ada orang yang nggak peduli dengan orang yang melanggar HAM, ada juga yang takut karena ancaman. Tapi kita nggak bisa acuh tak acuh dong kepada pelanggar HAM. Kita juga bertanggung jawab untuk melaporkan bila pelanggaran itu terjadi. Kayaknya HAM ini benar-benar ngebuat masyarakat itu tuh jadi harmonis ya. Ada gak sih tantangan di balik keharmonisan itu? Terus upaya apa untuk menangani tantangan itu? Nah, kebetulan ada nih tantangannya. Contohnya itu ada kesenjangan sosial. Masih terdapat kesenjangan sosial besar antara wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan keadilan. Di daerah-daerah terpencil, misalnya di Papua atau di daerah perbatasan, banyak warga yang masih kesulitan untuk mengakses layanan dasar dan tidak mendapat perlindungan HAM yang memadai. Upaya yang dilakukan biasanya untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan itu sendiri. Wah, ternyata untuk pembahasan HAM enggak sesingkat yang dibayangkan ya. Benar banget, nggak bisa nih kita sepelein HAM, karena HAM itu melekat pada setiap individu dan merupakan elemen fundamental dalam menjaga martabat kemanusiaan. Meskipun banyak negara, termasuk Indonesia, telah membuat kemajuan dalam melindungi dan mempromosikan HAM, tantangan besar masih tetap ada nih di negara kita. Contohnya masyarakat sipil dan lembaga internasional harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran, menegakkan hukum, dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak dasar individu. Baik semuanya, itu sedikit pemaparan dari Nabila tentang mengenai HAM itu seperti apa. Dan sebenarnya jika dipelajari lebih dalam akan memunculkan banyak pertanyaan nih di benak kita karena pada kenyataannya HAM sendiri itu sangat luas. Mulai dari definisinya, hukumnya, sejarah, dan masih banyak lagi. Mungkin bisa kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Durasi juga mungkin nggak cukup, jadi kita akhiri video kali ini. Cukup sekian podcast mengenai HAM. Jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun tindakan kami, mohon maaf sebelumnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.